Kenapa orang Kristen sekarang merayakan hari Minggu, bukan lagi hari Sabat? Kalau membaca secara harafiah memang Paulus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Kapernaum pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Nazaret pada hari Sabat. Semua kan Sabat, Pak. Iya memang Sabat, karena zaman Yesus belum bangkit di antara orang mati, hari Minggu belum dirayakan. Advent dan polemikus Muslim wajib tahu penjelasan tuntas Dr. Bambang Nursena. Kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu bukan hari Sabat? Mari kita saksikan dengan teliti dan cermat penjelasan Dr. Bambang Nursena berikut ini. Banyak orang kalau membaca ayat itu ayatiah, itu nggak bisa menjawab. Contohnya, kenapa orang Kristen sekarang merayakan hari Minggu, bukan lagi hari Sabat? Kalau membaca secara harafiah memang Paulus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Kapernaum pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat Nazaret pada hari Sabat. Semua kan Sabat, Pak. Iya memang Sabat, karena zaman Yesus belum bangkit di antara orang mati, hari Minggu belum dirayakan. Benar apa tidak? Itu masa transisi. Murid-murid Yesus itu bertekun sehati di bait Allah. Ya waktu itu gereja belum dibangun. Satu-satunya rumah ibadat itu rumah ibadat Yahudi. Kalau pusatnya di bait Allah Yerusalem, kalau cabang-cabangnya setiap sinagoga yang menghadap ke Yerusalem. Lah pertanyaannya, bagaimana masa transisi dari hari Sabat yang belum digenapi ini dengan penggenapannya pada hari Minggu? Satu contoh misalnya, pernahkah Bapak Ibu membaca liturgi Paskah Yahudi? Lah kan orang kan hanya memahami ini Paskah. Paskah itu artinya dibebaskan dari kematian. Wera iti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu ufesahti, maka aku akan lewat alehem atas mereka. Itu teksnya betul begitu. Tapi Paskah Yahudi kan bukan Paskahnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Paskah yang Yesus rayakan itu juga Paskah yang basicnya dari Yudaisme, yaitu apa? Keluaran dari tanah Mesir yang disebut Hak HaPesach. Apa yang dilakukan Yesus? Memecah-mecahkan roti, memberkati, di Yahudi ada. Menuangkan anggur di Yahudi juga ada, dan memberkati berkat piala anggur. Setelah itu menyanyikan nyanyian pujian, itu pembacaan Mazmur Halel yang diawali Halelu et Hagoyim misalnya. Pujilah dia hai segala bangsa, dan seterusnya. Sabihu kolha umim misalnya. Itu kan dalam Alkitab dikatakan menyanyikan nyanyian pujian itu Mazmur yang dinyanyikan. Nah, tapi urutannya ini urutan Yahudi. Cuma waktu memecah-mecahkan roti, Yesus tidak mengucapkan seperti ritus Yahudi, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya. Murid-murid menghayati itu, tapi Yesus kan belum bangkit dari orang mati. Kenapa Yesus mengucapkan itu? Kenapa Yesus tidak mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir? Halak ma'annya diakal afaktanu bi'ar Misraim. Bi'ar kade Misraim itu bahasa Aram. Setelah Yesus disalibkan dan kemudian bangkit pada hari ketiga, orang yang berjalan ke Emmaus itu di perjalanan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka ketika ditanya, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan, mereka tidak tahu yang tanya itu Yesus. Ketika Yesus masuk ke rumah,
Ya karena hari sudah gelap, Yesus memecah-mecahkan roti. Baru mereka sadar itulah Yesus. Kenangan akan memecah-mecahkan roti itu terus-menerus hidup dalam gerejanya. Lah pertanyaannya, pada hari-hari pertama Yesus bangkit di antara orang mati, mereka masih pergi ke rumah ibadat Yahudi. Sekarang bayangkan, kalau itu orang Kristen keluarga Yahudi, waktu perjamuan Paskah, mungkinkah dia mengatakan di antara saudaranya yang bukan Yahudi, inilah tubuh Yesus, dilempari batu dia? Benar apa tidak? Pasti dia pada upacara sesama Yahudi dia mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Mereka persis sama Yahudi yang lain. Hari Sabat mereka ke rumah ibadat sama dengan Yahudi yang lain, tapi secara berangsur-angsur pengalaman iman bersama Yesus itu mereka hayati. Dan Yesus yang mereka hayati itu bangkit pada hari pertama minggu itu. Maka mulai ada mengenang peristiwa Yesus. Yesus tidak hanya bicara tentang Paskah, keluaran dari tanah Mesir. Kalau saya tarik ke urusan Indonesia lebih kompleks lagi. Paskahnya Yahudi itu kan sama dengan 17 Agustusan. Apa bedanya? Kemerdekaan ini hadiah dari Tuhan. Maka orang Yahudi memproklaim apa yang dialaminya dengan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir sebagai hukum pertama. Anoki Adonai Eloheka aser hosetika me'aret Misraim mibat avadim, itu hukum mibet avadim, itu hukum pertama. Kalau orang Kristen kan hukum pertamanya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu. Orang Yahudi anoki itu hukum pertama. Pertama karena pemahaman Yahudi, hukum itu tidak harus berbentuk perintah. Kedua, mereka mengalami peristiwa itu. Kita tidak mengalami peristiwa itu. Karena bagi kita pembebasan itu dari Belanda dan Jepang, bukan dari tanah Mesir kan? Jadi artinya kalau sekedar pembebasan nasional, setiap bangsa punya Paskahnya sendiri. Maka Yesus memperkenalkan pembebasan untuk selama-lamanya dari segala penindasan bagi bapak penindas, yaitu iblis. Lewat apa? Lewat salibnya. Bukti kemenangannya apa? Bangkit. Kapan dia bangkit? Hari pertama minggu itu. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, mulailah mereka mengenang peristiwa Yesus itu pada hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini bukan roti boy. Ini adalah Ekaristi. Itulah yang menjadi penanda bedanya Kristen dari Yahudi yang lain. Lah masa transisi itu tidak pernah dibahas. Jadi orang hanya membaca ayat, itulah sabatku untuk selama-lamanya. Benar apa tidak? Terus bagaimana dia memecah-mecahkan roti? Di mana pertanyaannya? Kalau harinya kan mulai hari Minggu, hari pertama minggu itu. Kan Sunday itu hari dia matahari, itu kan bahasa Inggris, bahasa Belanda. Sondag, Sunday. Alkitab ditulis tidak dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani atau Yunani. Di sana dikatakan hari pertama Yom Rison atau Yom Echad. Menjadi bahasa Jawa dino akad akad legi akad pon kliwon, itu tambahan dari Jawa. Masa transisi itu tidak pernah dibahas. Makanya kemudian kita berpikir fragmentaris, sektarian. Terus kemudian yang lain dianggap salah semuanya, yang lain dianggap tidak tahu. Padahal yang tidak tahu ya dia yang sektarian ini. Hari pertama minggu itu di mana mereka memecahkan roti? Di rumah orang Yahudi yang lain dilempari batu dia, mereka tidak percaya. Maka di Kisah Rasul pasal 46
mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran di Bait Allah, tapi memecahkan rotinya tidak di Bait Allah. Memecah-mecahkan roti dengan tanda baru, itu darah dan tubuh Yesus, tidak lagi di rumah ibadat Yahudi, tidak lagi di rumah-rumah Yahudi, tetapi di rumah mereka masing-masing. Rumah mereka masing-masing itulah yang nantinya berkembang jadi gereja. Setelah kapan jadi gereja? Ini bicara sejarah lagi. Pada abad pertama tahun 60 itu mulai terjadi pemberontakan Yahudi. Siapa yang memberontak itu? Orang-orang Zelot. Zelot itu bagian dari Farisi. Ketika mereka sudah mau kalah, rabi mereka nyerah minta damai kepada Roma. Lalu diberikan suatu tempat jauh dari Yerusalem, namanya kota Yabne. Di tempat itu lalu orang Yahudi melakukan reformasi agama. Ini Yahudi tanpa Bait Allah, Yahudi tanpa korban binatang. Lah ini transisi yang juga dihapus, hilang dari ingatan kita. Akibatnya kita minder sama Yahudi. Dia kan saudara tua kita. Benar, Yahudi saudara tua kita, tapi bukan Yahudi abad kedua ini. Benar itu saudara kita, itu Yahudi yang di Laut Mati itu, Yahudi Eseni itu yang mengatakan siapakah Mesias itu? Mesias itu Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Mesias itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah itu Yahudi juga. Kenapa kita hanya tunduk pada Yahudi setelah runtuhnya Bait Allah? Nah kemudian terjadi perang Yahudi kedua. Sebelum perang Yahudi kedua, orang Kristen dikutuk sama orang Farisi. Ini Yahudi mengutuk Yahudi. Yang dikutuk bukan hanya Nosrim atau Nasrani, yang dikutuk orang Saduki, Eseni, karena yang mengeluarkan kutukan itu Farisi. Lah Farisi, Saduki, Eseni, Kristen itu sama-sama Yahudi semua. Jadi saling mengutuk sesama bangsa. Kemudian perang Yahudi kedua tahun 132, 135 mereka menang perang. Simon Bar Kokhba menjadi Mesias. Lalu orang Kristen mundur. Untuk urusan ini kita tidak mau ikut ini. Kita memang nasionalis ya nasionalis, patriotis ya patriotis, tapi Mesias kami hanya Yesus. Kami tidak percaya dengan Mesias Yahudi yang menang perang ini. Tahun 135 Kaisar Hadrian kembali ke Yerusalem menghancurkan pemberontakan orang Yahudi. 3 putusan yang mereka ambil. 1, nama Yerusalem diganti dengan nama kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter, Alia Capitolina, supaya tidak menimbulkan spirit peperangan. Yang kedua, nama Israel diganti dengan Palestina. Itu mulai Hadrian. Karena setiap kali ada kata Yisrael, mereka akan memberontak. Dan yang ketiga, putusan ketiga, semua orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Semua orang Yahudi, baik itu Yahudi Farisi, baik itu Saduki yang masih tersisa, baik itu Eseni, semua diusir. Tetapi orang Kristen dibagi dua. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tanpa kecuali diusir dari Yerusalem karena mereka punya nasionalisme. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya apa? Setelah Rasul Yakobus digantikan oleh Simeon, digantikan terus, sejak tahun 135 tidak ada uskup Yerusalem yang berkebangsaan Yahudi, karena Yahudi harus tinggal di luar tanah suci. Termasuk akhirnya mereka hijrah ke Pela.
Pella itu salah satu dari 10 kota yang disebut Dekapolis itu tahun 135. Akhirnya di Pella itu muncul sekte Yahudi pertama yang namanya aliran Ebionit, itu bidat pertama Kristen. Selain Gnostik, Ebionit ini sejak zamannya perang Yahudi kedua. Jadi Rasul Paulus sudah meninggal, Petrus sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Ini yang kalau kita membaca sejarah tidak runut langsung mengatakan Paulus bertentangan dengan Petrus. Ini buktinya orang Ebionit menolak kerasulan Paulus. Orang Ebionit itu bidat ekstrim dari orang-orang sisa Parisi yang memaksakan hukum Taurat kepada orang non-Yahudi. Ini sejarahnya clear. Makanya sejak saat itu tidak ada lagi orang-orang Kristen yang berbahasa Ibrani di Yerusalem. Karena sejak tahun 135 yang menjadi uskup keturunan Yunani, keturunan Armenia, asal bukan Yahudi. Hanya satu kali orang Yahudi boleh tinggal pada saat 9 bulan Ab, yaitu saat peringatan runtuhnya Bait Allah, yaitu tanggal 9 bulan Ab, Tisa Be'ab tahun 70 Masehi. Itu boleh tinggal di situ hanya untuk meratap di tembok barat itu, yang akhirnya disebut orang non-Yahudi tembok ratapan karena orang Yahudi meratap di situ. Sejarah ini harus clear. Jadi masa transisi sebelum sinagog menjadi gereja itu seperti apa? Terus saya katakan, jangan kau bayangkan abad pertama sudah ada GBI, GBIB, Gereja Kebenaran Allah, Gereja Betel. Belum. Yang ada di abad pertama itu ya gereja yang menghayati dari budaya lokal mereka. Bagi orang non-Yahudi, kalau Yunani akhirnya jadi gereja Ortodok Yunani. Bagi orang Romawi Latin akhirnya jadi Roma Katolik. Bagi mereka yang tinggal di wilayah Mesopotamia jadi Asiria Timur. Dari mereka yang tinggal di Aram Barat jadi Ortodok Syria. Baru nanti muncul skisma gereja. Dan kata gereja itu muncul kemudian. Kata eklesia muncul dalam Alkitab. Tapi istilah itu persidangan sipil di Yunani juga disebut eklesia waktu itu. Nah, sementara kata kenusta dalam bahasa Aram, kneset, itu ya sidang untuk berkumpul. Makanya Bet kenusta itu artinya sinagoga. Tapi Bet Knesset artinya tempat parlemen sekarang. Jadi perkembangan bahasa, perkembangan sejarah, masa transisi itu harus dibahas clear. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang nuduh Kristen nyolong Tauratnya Musa. Kalau Yesus itu orang Yahudi kenapa bahasanya Yunani? Terus kemudian kita anti Yunani. Ini kan sering terjadi, padahal keragaman gereja itulah sebetulnya keunggulan gereja. Bukti bahwa Yesus sendiri pertama berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Lo kok malah gak bersyukur gereja itu punya multi bahasa, terus malah minder disamakan dengan agama Islam, hari satu bahasa, bahasa Arab, Konghucu satu bahasa, bahasa Mandarin. Kristen tidak bisa terikat pada satu kelompok tertentu sekalipun asalnya dari Yudaisme dan Ibrani, Aram, kemudian Yunani, kemudian Latin dan seterusnya sampai bahasa-bahasa di seluruh ujung bumi ini. Dasar utama orang-orang Kristen beribadah hari Minggu dalam rangka merayakan kebangkitan Yesus dari kematian yang mengalahkan maut. Kita tahu bersama, Yesus datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya.
kematian Yesus di kayu salib dilanjutkan dengan penguburan dan kebangkitannya, tentu menggenapi banyak nubuatan atau bayangan yang ada di dalam perjanjian lama. Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 17 sangat eksplisit menegaskan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saya pikir ayat ini sudah sangat eksplisit, jelas, terang benderang menegaskan kepada kita bahwa terkait dengan hari-hari raya, bulan-bulan baru, ataupun hari Sabat, itu merupakan bayangan dari apa yang harus datang, yang mana puncaknya dinyatakan melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai yang menggenapi hukum Taurat.